Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya kalian? Hari ini kita mau buat video tentang perjalanan apa ya. Kalau dari pagi itu aku biasanya olahraga 45 sampai 1 jam atau 60 menit. Jalan aja, jalan santai aja. Nah, karena ada beberapa temen atau beberapa orang tuh DM ke aku buat videonya dong tentang tutorial dari pagi, istilahnya dari kita mulai bangun, terus istilahnya apa yang aku lakuin selama 1 hari. Yuk sambil kita jalan ya. Seperti misalnya kita mulai olahraga ini, kita mulai start olahraga ini, terus abis itu aku sarapannya apa, kayak gitu pagi. Nah terus aku juga share makan siang aku. Nah abis itu kita bisa juga share tentang masakan-masakan apa aja kira-kira yang aku makan selama aku menjalani program diet atau program hidup sehat ini. Nah gitu ya teman-teman. Sekarang kita mau olahraga, kita mau jalan 45 sampai 60 menit. Nah tapi aku setiap hari itu udah mulai jalan kurang lebih itu di 50 menit, udah kebiasaan. Jadi selama kita jalan sehat juga banyak kok yang bisa kita lakuin, seperti misalnya aku dengerin lagu gitu. Nah kebetulan aku kan seneng gitu kalau pagi itu kayak di apa namanya, aku kebiasaan praise and worship tuh memuji nyembah Tuhan gitu dengan cara ya itu seperti kita nyanyi puji-pujian gitu. Walaupun jalan sehat ya gitu, kita bisa ngelakuin banyak hal gitu. Ataupun juga aku seneng kan dengerin khotbah gitu. Nah seperti itu banyak yang bisa kalian lakuin. Kayak waktu itu aku lagi apa namanya, mau ada pesanan kan, catering. Nah sambil order, sambil pesen, aku bisa ngelakuin sambil jalan pagi gitu. Aku order ke mereka gitu, ngobrol. Nah selesai kita jalan pagi, mereka udah tunggu di depan rumah. Kayak gitu sih, banyak hal yang kita bisa lakuin sambil kita jalan sehat pagi-pagi gitu teman-teman. Nah terus juga benefitnya nih, apa sih jalan sehat? Kayaknya cuma jalan biasa ya gitu, tapi kok bisa nurunin berat badan. Aku sampai hari ini itu udah 10 kilo ya teman-teman. Nah oh ya satu lagi, jangan berhenti saat kita olahraga, jangan berhenti, terus jalan aja gitu. Nah benefitnya banyak hal teman-teman. Satu, yang pasti berat badan kalian langsung turun ya kan. Terus yang kedua ya, terus kita kan juga jaga pola makan. Jadi otomatis lambung kita, usus kita itu udah menetralisir sendiri atau mengatur sendiri istilahnya asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau dulu kita punya kebiasaan makan sampai kenyang gitu, kalau belum selesai kenyang gitu kita belum selesai makan. Sekarang kita belum selesai belum kenyang aja kita udah selesai gitu, udah selesai makan, udah stop makan. Nah itu dia yang buat jadi kita pola hidup kita pun jadi sehat gitu. Karena berat badan turun bukan hanya dari olahraga, tapi dari pola makan yang benar gitu teman-teman ya. Sekarang ikutin kita muter-muter di komplek aku. Komplek aku nggak terlalu besar, tapi kalau setiap putaran 45 sampai 50 menit itu kita 7 kali putaran udah cukup sih teman-teman ya. Oke, yuk ikutin kita jalan pagi. Kita tuh jalannya, nah kita sambil dengerin musik kayak gini. Jalannya santai aja, nggak usah kalian mau jalan yang kayak olahraga juga nggak apa-apa, jalan santai juga nggak apa-apa. Yang penting kita keluar keringat sama bergerak. Jadi badannya tuh nggak diem aja, tapi badannya kita gerakin ya teman-teman. Apalagi udah seumur aku kayak gini, umur aku 50. Jadi perlu istilahnya badan itu bergerak terus. Nah udah selesai olahraga, kita udah 50 menit muter-muter komplek aku. Nah sekalian tadi mampir lewat muter,
kita dapat belimbing wulu sama daun pisang dari tetangga-tetangga. Aku mau buat, ceritanya mau buat garang asem teman-teman. Garang asem itu makanan khas daerah aku dari Solo ya, dibuatnya dari ayam. Nah santannya itu kita ganti pakai fiber cream teman-teman. Oke, sampai di sini dulu olahraga kita, dan habis ini kita sarapan, kita buat jus ya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah olahraga, kita udah jalan 52 menit. Nah sekarang waktunya kita sarapan. Nah ini dia sarapan kita. Kita mau buat jus ya. Ini ada pakcoy, kita pakai papaya. Biasanya kalau nggak di jus, aku cuma makan paya aja pagi-pagi, atau nggak apel seperti itu, atau nggak pir. Nah ini ada pakcoy, ada papaya, ada wortel, juga pakai pemanisnya dari nanas. Ini aku pakai nanas madu ya. Oke, sekarang kita buat. Kita mau dari yang empuk dulu. Kalau empuk berarti ini, oh ya aku pakai ini juicernya dari Bolde ya teman-teman ya. Ini kapasitasnya 450 ml. Sekarang kita mari nikmatin. Salam sehat teman-teman. Manisnya ada, segernya dari nanasnya juga ada. Jadi semua ngeblend jadi satu. Rasa buah-buahnya ngeblend semua. Oke teman-teman, kita mau buat makan siang. Tadi kan kita udah buat jus ya pagi-pagi. Sekarang kita mau makan siang. Ini namanya untuk lauknya, untuk proteinnya kita ambil dari ayam hari ini. Kita mau buat garang asem ya. Nah ini bahan-bahannya. Ada ayam yang pasti ya. Ini 1 ekor ayam. Terus ini bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, ada lengkuas. Ini tomat hijau. Terus ada cabai utuh, cabainya diutuhin aja. Terus ini belimbing wuluh namanya, atau enggak belimbing sayur orang bilang. Terus ini daun salam ya teman-teman. Nah untuk santannya kan ini harusnya pakai santan. Nah ini di sini namanya makanan sehat. Untuk santannya kita pakai fiber cream. Seperti kalian udah tahu ya, sering dilihat di video-video aku. Kita pakai fiber cream. Ini tadi aku pakai 5 sendok makan. Terus airnya ini kurang lebih 1 liter. Jadi untuk 1 ekor ayam. Jadi aku sengaja seneng banyak airnya supaya dia lebih empuk dalamnya ya teman-teman ya, lebih moist gitu. Ini kita kukusnya pakai daun kelapa ya. Kok daun kelapa? Pakai daun pisang, pakai daun kelapa. Pakai daun pisang, nanti dibungkus ya modelnya gitu. Tapi kalau kalian nggak mau bungkus, kalian bisa taruh misalnya seperti contohnya mana ya? Di panci lah gitu. Misalnya di panci yang besar. Terus sekelilingnya kalian kasih, alasnya kalian kasih daun pisang, atasnya nanti ditutup lagi daun pisang. Itu kalau misalnya daun pisangnya cuma dikit tapi kalian pengen makan garang asam. Oke teman-teman, yang pasti kita mau apa namanya, ini di kuahnya dulu ya. Kalau ini nanti langsung ditaruh waktu kita mau bungkus. Nah ini kita tambahin, cukup ditambahin garam. Wah hujan lagi di luar. Nah teman-teman, karena saya tidak terbiasa bungkus-bungkus daun ya. Jujur aja aku nggak kebiasa bungkus-bungkus daun. Jadi kita mau masaknya ala modern ya, pakai langsung di panci aja. Yang nggak ribet, tapi rasanya tetap sama karena apa? Pakai daun pisang. Nah ini kan daunnya udah ya teman-teman. Sekarang kita mau campur semua bahan-bahannya. Sorry, bisa langsung di sini aja. Kita kasih dulu kuahnya sedikit.
Oke, jangan lupa itu udah dikasih garam ya. Udah dikasih garam. Kalau kalian mau pakai kaldu ayam boleh, mau pakai totole juga boleh. Nah, seperti ini. Terus ini bumbu-bumbunya dimasukin dulu sebagian. Bawang merah, bawang putih disebarin gini. Nih kalian lihat nih. Terus ininya juga apa namanya? Lengkuas. Jangan lupa tomatnya juga dimasukin. Nah, terus sambil diseling-seling nih teman-teman masukinnya. Jangan itunya langsung semuanya. Nah, diseling-seling nih ayamnya. Nih gini, kalian bisa seling lagi, pakai bumbunya lagi. Nih, seperti ini. Tuh, lebih enak gini sih kalau aku, lebih simpel seperti ini. Terus kita masukin lagi ayamnya. Nih ayamnya. Kalian bisa buat sendiri di rumah. Simple banget. Bahannya juga gampang ya kan. Cuma ayam, lengkuas, salam, terus bawang merah, bawang putih, tomat hijau, cabai rawit. Udah, garam sama kalau untuk kalian yang diet, yang hidup sehat, pakainya fiber cream. Tapi kalau misalnya kalian yang masih makan santan, konsumsi santan, monggo pakai santan. Kalau aku kan sudah nggak pakai santan ya, pakai diganti semuanya pakai fiber cream atau skim milk sama low fat. Nah, jadinya seperti ini. Ini udah masuk semua ya teman-teman. Sekarang kita masukin fiber creamnya. Ini jadi kuahnya lebih banyak teman-teman. Jatuhnya kalau kalian pakai di panci seperti ini. Puas istilahnya, punya kuahnya banyak. Oke, sekarang kita tutup ya. Kita tutup lagi pakai daun lagi. Tetap pakai daun. Nah, udah ditutup yang rapi lagi pakai daun. Karena kalau pakai daun pisang itu aromanya ya, itu kan aromatik banget ya. Jadi bener-bener enak sekali rasanya. Gitu. Ya teman-teman, nah udah seperti ini. Terus sekarang kita masukin. Ini dia teman-teman hasilnya tadi setelah 40 menit aku masak. Nih seperti ini. Tuh. Sensasinya santan masih dapet ya. Biarpun kita pakai fiber cream. Nah, kalau misalnya garang asam itu sensasinya seperti ini, santannya tuh kayak mecah-mecah kayak begini. Ya, itu masih dapet. Nah, ini empuknya dagingnya juga udah. Nah, ini lebih moist kalau aku bilang, kalau dimasak di panci seperti ini lebih moist ya teman-teman ya. Kita sekarang mau taruh di piring saji. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Ini garang asam pakai fiber cream ya, nggak pakai santan tapi pakai fiber cream, nggak dibungkus daun-daun satu-satu, tapi kita masak langsung di panci. Oke, ini proteinnya dari ayam ya. Kalau diganti yang lain aku belum tahu lah ya, tapi ini yang otentik, resep otentik asli ya teman-teman. Nanti kalian bisa lihat di resep-resep aku di Cookpad. Oke. Nah, terus sama sayurannya, penunjangnya, kita mau masak ini, toge. Simple aja. Ini togecha biasa, ada toge. Terus bahannya, bumbunya cuma ini aja nih. Cabai, bawang putih, bawang merah dikit. Terus lengkuas sedikit sama daun bawang. Dan untuk ininya sausnya pakai saus tiram ya, cuma garam sama lada ditumis gitu aja. Nah, jangan lupa kita numisnya pakai coconut oil atau namanya apa ya, minyak kelapa ya. Kita masak tumis ininya ya, togenya. Nah, di sini kita mau tumis dulu bawang-bawangan dulu. Jadi simple aja kalau untuk kita makan. Nah, nanti kalau masih kurang kenyang, biasanya aku pakai kukusan atau rebusan kentang seperti ini ya teman-teman. Ini untuk pengganti nasinya.
Biasanya aku pakai setengah aja udah cukup kenyang. Jadi sekarang aku makan tuh nggak terlalu banyak teman-teman, karena perutku sekarang sudah menyeimbangi ya dengan kebutuhan makan aku. Jadi kita tuh, jadi sebelum makan pun kita nanti makan buah-buahan dulu supaya juga kan nggak terlalu kenyang waktu kita makan. Habis makan buah kita makan siang, terus baru kita tutup dengan air putih hangat atau seperti kebiasaan aku minum TBL ya. TBL dengan airnya panas ya. Terus kalian boleh masukin ini saus tiram. Saus tiramnya kurang lebih 1 sendok makan aja ya teman-teman ya. Kalau kalian punyanya apa aja terserah. Ada saus-sausin boleh, misalnya nggak ada saus tiram juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian mau kasih ebi itu juga enak, kayak gitu ya. Istilahnya bebas-bebas aja, di rumah kalian adanya apa pakai aja gitu. Jadi nggak usah ngikutin harus plek ketiplek sama kayak aku, enggak ya. Nah kalian juga kalau mau pakai kaldunya, mau pakai kaldu ayam boleh, tapi kalau aku saranin pakai totole atau enggak seperti anchovy powder yang aku udah buat. Resepnya ada di kupet aku ya, anchovy powdernya. Nah ini seperti gini aja ya teman-teman ya. Nanti untuk asinnya kita cobain lagi, kita tetap pakai garam Himalaya. Nah ini kita masukin. Udah simple banget kan? Simple, pakai banget, nggak pakai lama masaknya. Nah teman-teman, kalau buat masak toge itu jangan sampai dia layu ya. Kayak begini istilahnya 3/4 layu. Kalian cukup udah matiin apinya. Ini kan airnya udah mendidih nih ya. Ini kan akan aku angkat tadi. Airnya udah mendidih, jadinya kalian cukup masak sampai segini. Nih ya. Nah nanti kan ini masih panas. Jadi istilahnya nanti dia akan jadi tambah layu karena kuahnya kan masih panas ya teman-teman. Ini yang tadi kita udah buat juga untuk temen makan siang kita. Apa ya namanya? Cha toge. Simple banget, cuma dikasih saus tiram aja, terus bawang merah, bawang putih, lengkuas sama cabai merah keriting. Oke teman-teman, jangan lupa tetap hidup sehat, tetap makan-makan yang sehat aja selalu, oke? Dan oh ya, satu lagi nih buat kalian semua tanya sama aku, biasanya setelah makan aku minum apa biar lebih kenyang. Nah ini kan makanannya ya temen ya. Nah ini aku minum ini namanya teh buang lemak TBL. Nah biasanya aku taruh di tempat seperti ini. Terus kayak gini modelnya. Jadi harus diseduh pakai air panas. 1 sendok teh aja cukup kalau aku. Nah ini diminum setelah kita makan. Ini akan bantu kita selama proses kita diet atau hidup sehat. Istilahnya melunturkan lemak ya. Ini aman juga untuk lambung, aman juga untuk usus, aman untuk semua. Bahkan bersihin istilahnya lambung-lambung dan usus. Aku puji Tuhan selama udah berapa bulan, 3 bulan ini nggak pernah ngerasain lambung sakit atau apa. Yang penting makan jangan kekenyangan, dan juga kita tetap dibantu pakai minum TBL ini. Oke teman-teman, itu dia tadi semua kegiatan aku dari mulai pagi kita olahraga 45 sampai kurang lebih 1 jam ya. Terus aku sambung dengan buat sarapanku dengan minum jus. Nah, aku biasanya kalau nggak minum jus, makan buah segar, atau nggak juga cuma makan alpukat aja buah segar tadi kan. Terus atau enggak tuh makan seperti smoothies, atau enggak tuh musli. Musli itu kayak apa ya, gandum, udah ada buah-buahnya, juga udah ada kacang-kacangan. Nah, buat teman-teman semua juga kacang-kacangan itu penting, bagus untuk tubuh kita. Salah satunya kenapa aku sebut lemak baik ya. Lemak baik itu dari kacang-kacangan itu penting untuk tubuh kita. Jadi kalau kita istilahnya proteinnya dari kacang-kacangan itu kita nggak makan ya teman-teman ya, lemak baik tadi gimana untuk membentuk istilahnya apa ya, otot massa kita. Jadi kita turun berat badannya tapi ngeleor. Tapi ngeleor gitu loh teman-teman. Nah, di sini kenapa aku juga membutuhkan lemak baik dari kacang-kacangan ataupun dari protein lainnya, supaya biarpun kita berat badannya turun, tetapi tetap istilahnya nggak ngeleor teman-teman. Nih kayak gini, keras ya gitu. Nah gitu sih teman-teman.
Itu dia semua makanan juga tadi udah aku sharing ke kalian semua. Semoga semua itu berkenan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tetap satu, jaga kesehatan. Yang kedua, mulailah dengan pola hidup sehat. Dan yang ketiga, selalu mematuhi protokol 3M. Menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. God bless you all.